Dalamang tuh sehat-sehat. Ngerti bahasa Sunda nggak? Hah? Nggak ngerti, nggak ada yang ngerti. Jadi pakai bahasa apa tuh? Hah? Pakai bahasa Inggris. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya cek nih. Sampurasun. Ada yang ngerti nggak? Ngerti. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati para guru dari SD Bakti Asih yang saya cintai nih, anak-anakku sekalian. Ada yang kenal nggak? Nggak ada. Orang mana ini? Orang mana? Orang mana, Dek? Orang mana, Dek? Orang Bandung. Hah? Bandung oh, pasti Bandung. Ini ada orang Cimenyan nggak? Ngacung. Dek, orang mana, Dek? Enggak, orang mana? Kampung naon? Hah? Sini? Enggak, orang desa Cimenyan nggak? Ada orang desa? Dek, orang mana, Dek? Hah? RW 6, Kampung Ceup. Oh, Ima anaknya Pak Chandranya. Pasti bener kenalnya. Tuh ada, acungkan lagi. Ada orang Cimenyan tuh. Dek, mana ngacung, Dek? Cenah naon? Kayak di pasien bonus, Dek. Orang mana, Dek? Hah? 21? Oh, bukan Cicaheum. Oh, sok kelak. Supados kenal acungkeun heula orang desa Cimenyan. Mana orang desa Cimenyan? Ngacung engal. Tenang naon ayo. Harus bangga jadi orang desa Cimenyan. Enggak apa-apa, ntar dicek juga orang luar desa Cimenyan. Ya orang mana, Dek? RW 22 gantungan. Oh. Terus mana? Mana tadi ada ya? Orang mana kok? RW hah? Cartil, Cicayur. Nya Cartil itu bener Cicayur. Ya udah, berarti ini kalian paling daerah bawah ya? Daerah Pasilayung, kemudian daerah Padasuka. Betul. Baik. Sebelum dimulai, biar kenapa harus tanya dulu ya? Kenapa harus tanya dulu? Karena apa? Biar lebih santai, biar enak. Kalau Bapak tuh pakai baju itu mah pasti keserem ya. Makanya Bapak pakainya baju santai. Lalu pakai baju itu enggak nanti bakal formal, terlalu serius, dia tidak akan masuk materinya. Baik, sebelum dimulai, biar lebih dekat kita lihat dulu nih sama Aramdan ada video profil Desa Cimenyan. Kita lihat dulu biar lebih mengenal. Kita itu alhamdulillah puji syukur bisa desa terbaik di Provinsi Jawa Barat. Boleh tepuk tangan. Kabupaten Bandung saja itu ada 270 desa. Kalau di Provinsi Jawa Barat berarti ada ribuan desa. Puji syukur alhamdulillah tahun 2023 dengan ya luar biasa pokoknya kita dinobatkan sebagai desa terbaik. Kemudian di tahun 2024, puji syukur alhamdulillah, saya juga dinobatkan sebagai tokoh inspiratif Kabupaten Bandung. Nah, boleh tepuk tangan atau? Ada yang tahu kantor kepala desa Cimenyan? Ada yang tahu? Tahu? Suka jalan-jalan ke Cartil, Puncak Bintang? Tahu? Sebelah mana jalan? Kalau dari sini kiri atau kanan? Naik ke atas. Kalau naik ke atas ke utara, kantor desa itu ada di kiri atau di kanan? Hah? Berarti bener tahu. Terus gini, ada yang suka main sepak bola? Ada yang pernah nonton nggak di lapang Lebak Gede? Kemarin yang turnamen? Hah? Lebak Gede tahu kan? Nah itu salah satu agenda desa. Jadi ketika PHBN kemarin hampir 1 bulan kita melaksanakan pertandingan sepak bola. Ada yang pernah nonton ke sana? Lebak Gede. Itu salah satu kegiatannya. Terus kemarin ada yang nonton wayang nggak? Denger nggak? Kemarin ada Kang Dadan Sunandar Sunaria di lapang Lebak Gede, denger nggak?
Ada yang nonton nggak? Nggak ya, malam ya. Tapi dengar ada wayangnya. Nah, itu salah satu agenda pemerintah desa dalam bidang seni budaya. Kemarin ada yang namanya pagelaran wayang golek. Dan itu biayanya murni rereongan warga masyarakat dengan para pengusaha. Nah itu, jadi kalau memimpin hanya mengandalkan uang atau bantuan dari pemerintah repot. Tidak bisa main sepak bola, tidak ada pagelaran wayang, tidak bisa kegiatan bola voli. Saya coba manfaatkan di atas kan ada kafe nih, banyak kafe kan, kafe, resto, material, toko semua. Nah itu kita panggil, akhirnya duduk bersama, akhirnya bisa wayang. Habisnya berapa wayang? 87 juta wayang tanya. Kang Dadana genep 10. Kang Dadannya itu genep 10 juta. 60 juta itu ke umum. Kalau acara hajatan pribadi itu bisa sampai 70 juta Kang Dadan itu. Kang Dadan Sunan Darsun ya. Jadi intinya ntar ada seni lah. Jadi nih perhatikan. Adik-adik nih perhatikan, ntar ada bonus di Bapak ya, tenang ya, Bapak bawa uang nih, senang, siap. Pokoknya perhatikan dan semangat nih, siap. Harus bercita-cita untuk menjadi kepala desa. Saya ingatkan ke kalian semuanya, ya. Kenapa? Kita itu harus punya rasa bangga dan cinta terhadap daerah atau kampung yang kita lahirkan. Salah satu bukti atau bentuk kita mencintai kampung itu, jadilah pemimpin. Tapi pemimpinnya naon? Pemimpin yang benar-benar jujur. Terus naon deh jimat kayak adanya. Jujur dulu, amanah. Karena apa? Dimulainya itu dari paling bawah dulu, RT, RW, kepala desa. Mohon maaf, kalau pemimpin RT, RW, kepala desa di bawahnya tidak jujur, tidak amanah, tidak takwa, ini akan hancur. Ini mohon maaf nih, punten ada politik sedikit ya. Indonesia hari ini, kan kayak materinya belum nih. Indonesia hari ini, kenapa kita sulit? Beras sulit, gas sulit, karena dipimpin oleh orang-orang yang pintar. Bener, orang-orang pintar sekarang. Gelarnya juga doktor, profesor. Bener nih, perhatikan nih. Hari ini Indonesia, mohon maaf nih, ya, kita lagi menangis Indonesia hari ini, ya. Soal korupsinya, banyak yang korupsi ya, korupsinya gila. Triliunan teh sudah hal yang biasa. Ada yang sampai 1000 lebih triliun itu yang korupsi. Nah, salah satunya dipimpin oleh orang-orang yang pintar. Sementara untuk memimpin itu tidak cukup hanya dengan kepintaran. Karena kalau hanya orang pintar, sekolahnya di luar negeri, mohon maaf ya, sampai doktor, profesor, tidak dibarengi tadi ya, kejujuran, amanah, takwa, akhlak, perilaku yang baik, akhirnya seperti ini. Coba, harus prihatin ya, makanya harus jadi pemimpin ya. Tapi pemimpin harus benar-benar jujur, amanah, punya perilaku yang baik. Ngeri, harusnya kaya Indonesia, bener. Harusnya kaya, timahnya, nikelnya, emasnya. Tapi hari ini, mohon maaf, banyak pemimpin-pemimpin yang memang tidak punya hati. Ya, ngeri kalau lihat TV, sok lihat. Kalau lihat TV, adik-adik kalau lihat TV, nauzubillah ya. Makanya dimulai hari ini, Bapak doakan, ya, adik-adik perempuan dan laki-lakinya harus bercita-cita untuk menjadi pemimpin. Kita rubah, ya, dimulai. Nah ini kan calon pemimpin nih. Indonesia Emas 2000 berapa? Hah? Ada yang tahu nggak? Indonesia Emas itu tahun berapa? 2045. Jangan cemas, bahaya. Nah itu calon pemimpin Indonesia Emas 2045. Siapkan dari sekarang ya. Baik, kita lanjut ke materi dulu sambil menunggu video ya. Arab dan materi dulu biar terarah.
Oh yaudah, sok. Sambil nunggu, ini mah kita ngisi dulu ya. Gitu ya. Harus bercita-cita menjadi pemimpin untuk merubah Indonesia. Indonesia itu negara kaya harusnya. Ya, wilayahnya luas, penduduknya luar biasa besar. Nih, saya contohkan di Desa Cimenyan, yang kantornya di atas ya, di Kampung Sukasari. Penduduk kami itu hampir 18.000 lebih. Jadi yang punya KTP itu 16.600-an lah. Cuman di kami itu banyak perumahan, ya. Kita ada BCL banyak perumahan. Sementara, mohon maaf nih, orang perumahan mah nggak mau pindah biasanya. Jadi nggak mau pindah secara kependudukan. Dia mah maunya hanya berdomisili. Jadi kita itu hanya ada 18.000 lebih. Ada 23 RW, 83 RT. Nah, Bapak ingin tahu ada bonus. Ada yang tahu nggak tugas kepala desa? Nggak tahu? Apa? Menjaga desa. Bapak dikasih heula weh, tapi nggak gede dulu ya. Yang penting mah Bapak hargai keberaniannya. Siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Siapa namanya, Dek? Bukan jabatan. Siapa? Rashid. Orang mana? Bangka. Oh, di sini di mana? Tinggalnya di mana di sini? Oh, iya di mana? Daerah mana di sininya? Oh, pada suka ideal. Bapak kasih buat jajan ya. Mau awak kali 50, sekarang mah 10 dulu. Nih, buat jajan deh. Ya. Oke, Bapak rek ngasih 50-an, pokoknya mas semangat dulu, perhatikan, ntar ada pertanyaan ya. Tenang. Ya. Nih. Yang terpenting kalau ditanya itu mau jawab dulu. Itu prinsipnya. Orang berani itu selangkah beliau akan maju. Harus berani dulu. Ntar ada perhitungan-perhitungan, tapi sekarang harus berani dulu. Jangan ditanya diem, gitu ya. Gak apa-apa. Sekemampuan dulu jawab. Nah, tadi apa tadi teh? Menjaga desa. Saya benarkan aja, benar-benar ya. Kecuali kalau menurut undang-undang desa, gitu ya. Ntar ada. Nah, yang selanjutnya, Bapak pengen nanya dulu nih. Siap-siap. Ada yang salah satu saja saya Maya. Ada yang tahu nggak? Di Desa Cimenyan itu ada tagline jimat. Pernah dengar nggak? Nggak, pasti. Kalau orang Cimenyan, insya Allah. Nih, perhatikan. Jimat itu jujur, iman, mawas, amanah, taat. Sekali lagi, jujur, iman, mawas, amanah, taat. Nah, ntar kita bahas satu-satu. Saya pengen ke perempuan dulu. Jimat itu apa? Jujur. Maaf, bukan taat, takwa ya, lupa Bapak. Jadi jujur, iman, mawas, amanah, dan takwa. Hafalkan, ntar ada pertanyaan. Ntar 50.000. Udah? Sok. Nah, ada lihat dulu, fokus. Ntar ada pertanyaan. Setelah ini ada pertanyaan ya. Kencengin dikit, bisa nggak? Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Desa sejuk dan asri yang memiliki wilayah seluas 1.050 hektar. Desa oleh 6.057 kepala keluarga ini mempunyai nilai historis tersendiri. Berbicara historis tentang Desa Cimenyan, sejak zaman dahulu, wilayah ini dipenuhi oleh banyak pohon besar. Salah satunya adalah pohon hingar. Bagaimana pohon hingar ini memiliki akar dan aroma wangi yang sangat kuat. Seorang suku yang bernama
Bapak angkat dirinya, kemudian menobatkan wilayah ini dengan nama Cimenyan, dengan harapan agar setiap warga memiliki karakter seperti Cimenyan dengan tetap berpegang teguh pada norma, nilai, dan saling menguatkan antar warga serta membawa harum nama desa Cimenyan. Berada di dataran tinggi yang asli serta pemandangan yang indah, Cimenyan menawarkan pesona alam menakjubkan serta daya tarik wisata yang beragam. Tak hanya wisata alamnya saja yang menarik, tetapi hasil alam dan tentang desa Cimenyan pun sangat berlimpah. Memiliki potensi unggul tidak semata menjadikan desa Cimenyan menjadi desa yang sempurna. Permasalahan seperti dalam hal ekonomi dan sosial, infrastruktur, publikasi dan komunikasi, serta lingkungan masih kerap terjadi di masyarakat. Mempunyai terjemahan jimat, jujur, iman, mawas, amanah dan taat, desa Cimenyan menghadirkan inovasi untuk memberikan pariwisata dan yang ada, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan sosial desa. Jimat Tenggara, di mana Jimat Tenggara ini bertujuan untuk dan mempermudah kinerja desa dengan memanfaatkan aplikasi digital atau smartphone. Jimat Sarigo, jimat yang satu ini memberikan layanan yang dapat harus datang ke kantor desa untuk membuat surat penggunaan hasil digital menggunakan aplikasi serta menjadi melakukan penggunaan khasiat bagi masyarakat. Jimat Rancage merupakan jimat sakti untuk menghadirkan jiwa gotong royong seperti giat bakti lembut dan Jumat bersih. Jimat Agrapana yang berfokus pada pengembangan UMKM dan ketahanan pangan lewat energi atau Cimenyan serta penyediaan pupuk dan pakan ternak bagi kelompok tani. Jimat Agrikultur merupakan program pengembangan budidaya tanaman hidroponik berbasis internet of things atau IoT. Desa Cimenyan juga terus berupaya melestarikan literasi. Wilayah tersebut hadir pada Jimat Usaha. Desa Cimenyan mempunyai pulau simulasi dan masyarakat yang menambah kawasan serta. Sampai jam berapa, Bu? 9.10. Jimat Satu Jaga, yang dimana juga tersebut mengajak kepada masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan karena yang memberikan lingkungan maka lingkungan pun akan menjadi kita. Pelah? Pilih ayat dan pilih ayat. Oh, siap. Siap. Jimat Mawas atau masyarakat aman waspada siaga yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan desa serta penanggulangan bencana. Jimat Connection hadir memberikan pelayanan dalam mengatasi titik network yang ada di Cimenyan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Cimenyan adalah petani dan peternak. Dengan jimat tersebut
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Dengan itu, semoga edukasi desa Cimiyang ini dapat berinspirasi bagi desa lainnya di Jawa Barat. Jabar juara. Kabupaten Bandung, bedas, 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 bedas. Nah, tepuk tangan dulu, ayo deh. Nah, siap pertanyaan. Ada bonus. Tadi ada jimatnya apa? Iman, mawas, amanah, takwa ya. Tadi mah taat ya, takwa. Bapak itu punya 12 jimat. Ada yang tahu nggak? Minimal 5 lah. 3 boleh. Dua ya. Duluan mana Bu? Duluan mana tadi? Udah sok. Ayo deh. Nama sama dari mana biar kenal atau? Nah, sama Ibu. Jimat apa aja? Jimat Tanggara, jimat Kampanye, jimat agrikultur, sama jimat pustaka. Baca aja tenan naon lah dihargaannya ku Bapak mah. Ayo 50 ya. 50. Siap. Ya. Sendiri iya, siap. Yuk, duduk. Ntar mah nggak boleh bacanya, tapi nggak apa-apa lah. Minimal fokus. Ntar ada lagi, tenang. Baik. Tadi itu ada 12 jimat. Salah satunya tadi ya, jimat pustaka, tanggara, apa banyak lah. Nanti kita masuk ke materi. Kita punya waktu hanya tinggal 40 menit lagi. Kita coba maksimalkan. Tapi minimal tadi ada ketertarikan dulu ya, yang namanya kepala desa. Jadi kepala desa itu pemimpin di desa. Kalau desa sebutannya kepala desa. Kalau di kelurahan, ini kan maksudnya kelurahan. Tahu nama kelurahnya yang baru? Nggak tahu, belum pernah kesini. Pak Dedi malah bukan. Pak Fahla sekarang mah ya. Dulu mah Pak Hermawan ya, Pak Elang ya di sini mah ya. Sekarang Pak Fahla. Ini masuknya kelurahan. Jadi yang namanya kelurahan mah itu ada tugas dari bupati langsung. Kalau kepala desa itu dipilih secara demokrasi, sama dengan pemilihan bupati, gubernur dan presiden. Jadi dipilih langsung. Itu demokrasi. Beda dengan kelurahan. Jadi itu ya. Jadi ini masuknya kelurahan pada suka. Kalau yang lebih atasnya lagi itu masuk desa Cimiyang. Jadi tahu bedanya desa dan kelurahan. Kalau desa dipimpin oleh seorang kepala desa, kalau kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Kalau kelurahan ada penugasan dari bupati, kalau kepala desa dipilih secara demokrasi. Nah itu harus bisa membedakan, karena di desa juga sok gitu. Kepala desa teh Pak Lurah, padahal itu salah. Jadi kalau lurah itu untuk kelurahan, ya, itu ya. Minimal ilmunya itu tadi. Bedanya kepala desa dan lurah. Kemudian camat, ini harus tahu. Jadi camat itu tidak dipilih secara demokrasi, tapi penugasan dari bupati. Jadi nggak bisa kalau setelah kepala desa itu jadi camat, berbeda. Nggak mungkin kepala desa jadi camat, gitu ya. Kalau memungkinkan kepala desa itu jadi anggota dewan atau jadi bupati. Kepala desa mah nggak bisa, karena jabatannya sebagai jabatan politik, gitu ya. Baik, masuk kita ke materi. Nih perhatikan, tadi sudah biodata ya. Supratman Tadiana pernah jadi guru juga. Dari 2009 sampai 2018 banyak lah namanya prestasi, alhamdulillah puji syukur. Saya dilantik dari 2031 November 2019. Nah, udah lanjut ya. Kemarin kita tahun 2023 desa terbaik di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Lanjut Ramdan. Nah ini sejarah desa Cimiyang, biar mengenal desa Cimiyang. Jadi sejarah Cimiyang itu pasti berhubungan dengan pohon kemenyan.
Jadi dulu itu di desa Cimenyan tuh banyak pohon kemenyan, makanya dinamakanlah Cimenyan, gitu ya. Nih, melalui Bapak Angga Direja selaku kepala desa pertama di tahun 1858. Jadi sudah 167 tahun desa Cimenyan. Nih, dengan filosofi nama Cimenyan itu akan wangi dan mewangikan. Amin ya. Kemudian kita lanjut tuh. Terletak di RW 7 RT 1 yang kantor desa itu. Kalau yang penting tulis engke aya door prize, siap-siap. Ya. Kalau yang penting-pentingnya nggak apa-apa baca aja lah. Sama ya. Kalau yang penting-penting ntar takut ada pertanyaan nih. Jadi luas wilayah 1052 hektar. Perbatasannya ada yang pernah lihat Tugu Peyem nggak di depan? Ada yang desa Cimenyan. Kemudian di sininya ada Tugu Peyem. Nah, Peyem itu ikon desa Cimenyan. Jadi Peyem Bandung teh yang asli nama Peyem Cimenyan. Makanya ku Bapak dibikinkan Tugu Peyem. Biar apa? Biar tidak lupa Peyem teh sebenarnya nama Peyem Bandung teh Peyem Cimenyan. Bisa dilihat tuh di sana. Itu perbatasan antara Kelurahan Padasuka, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Desa Cimenyan. Di sana perbatasannya. Ya. Daerah bawah itu, kantor desa ke bawah itu heterogen. Aya nu jadi jaksa, ada orang kejaksaan di sini, Bu. Ntar bisa di Rasul ya. Kang Galih ya. Kang Galih tuh. Kang Galih, ada yang jadi jaksa, pokoknya heterogen kalau daerah dari kantor desa ke bawah mah. Ya. Pekerjaan teh pejabat banyak, yang bekerja di BUMD banyak. Kalau daerah atas, nih daerah kantor desa ke atas, Cartil, Puncak Bintang, itu mayoritas pertanian. Ya, kalau pingin udara segar, sejuk ke atas main. Dari Puncak, simpen heula motor di Puncak Bintang. Dari Puncak Bintang engke ka Patahan Lembang, seger pisan ibu-ibu, guru nih. Seger jalan, enak udara seger. Jalannya jalan setapak enak dari Puncak Bintang ke Patahan Lembang. Jadi daerah atas mah mayoritas itu pertanian. Penghasil terbesar di Desa Cimenyan adalah bawang merah. Kemudian kentang. Karena kentang kerjasama dengan Indofood. Ya. Jadi daerah atas mah mayoritas pertanian. Ya. Jadi unik Desa Cimenyan mah. Nih, mohon maaf, Desa Cimenyan itu hari ini sudah dikunjungi, sudah banyak, sudah ditiru. Terakhir dari Bali, 2 hari sekitar 200 lebih studi tiru ke Desa Cimenyan. Yang terakhir lagi ada dari Bali 32 orang. Jadi kalau dari Bali, Kalimantan, Sulawesi, banyak yang studi tiru ke Desa Cimenyan. Ya, padahal kalau dengan Bali itu APBDC itu besar, hampir 35 M. Cuman tadi teh seni memimpin di desa mah berbeda. Bagaimana harus dekat dengan masyarakat, ya, bisa menggali potensi gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Penduduk kami itu 16.113, itu yang ber-KTP. Tapi kalau yang dengan domisili kita hampir di 18.000 lebih. BCL, kemudian ada Sahara R4, kayaknya belasan lah perumahan-perumahan yang ada di Desa Cimenyan. Kita lanjut lagi. Nah, profil, tugas dan tanggung jawab. Nah, ini pasti yang pertama ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa ya, nomor 3 tahun 2024. Ini saya coba sederhanakan dengan kondisi adik-adik nih. Kalau melihat undang-undang pasti berbeda. Nah, nih, tugas dan tanggung jawab. Pertama, memimpin pemerintahan desa. Ada pemerintah, ada pemerintahan desa. Ini harus membedakan nih. Kalau pemerintah
itu hanya kepala desa dengan perangkat. Itu disebut pemerintah desa. Kalau pemerintahan desa, kepala desa, perangkat, dan lembaga desa atau LKD. Jadi beda. Ada yang bilang pemerintah desa, pemerintahan desa itu berbeda ya. Jadi kalau pemerintah desa, kepala desa dan perangkat saja. Kalau pemerintahan desa, kepala desa, perangkat, dan LKD atau lembaga. Kemudian mengatur pembangunan dan pelayanan masyarakat. Jadi di desa itu kalau yang butuh KTP, surat keterangan usaha, yang mau menikah, kemudian pengurusan akte tanah, bayar pajak PBB, adanya di pelayanan masyarakat. Itu salah satu tugas daripada kepala desa, harus pelayanan masyarakat. Kemudian mengelola keuangan dan kegiatan desa. Ya, nih pengelolaan keuangan sekarang ada anggaran yang disebut dengan anggaran dana desa. Pernah dengar nggak? Anggaran dana desa. Nah, kemudian dari Pak Gubernur. Siapa Gubernur Jawa Barat teh? KDM Arapanya. Kang Deddy Mulyadi ya. Ada bantuan provinsi. Kemudian APBD. APBD kabupaten. Ada yang tahu siapa bupatinya? Hari itu apa Bupati Bandung? Ada yang tahu? Siapa? Tadi siapa? Kang? Hah? Farhan mah itu wali kota. Kang Dadang Supriyat. Nah, kade mun aya bupati kade ulah teu arapa. Ke ibu-ibu kepa itu na gurunan dimarahin. Ya. Kemudian menjadi penghubung antara warga dan pemerintah kabupaten. Nah, dipimpin oleh seorang lurah dan kepala desa pasti berbeda rasanya. Kalau lurah itu kan penugasan, jadi tidak demokrasi. Makanya ya wajar kalau lurah-lurah mah pasti ke kampung-kampung atau ke RW-RW itu pasti jarang. Karena paling kuat 2 tahun, 2 tahun setengah sudah dipindah tugaskan lagi. Beda kalau kepala desa. Kepala desa kan dipilih secara demokrasi, pasti punya masa. Pasti ada sebagian yang mencintainya, pasti lebih dekat dengan masyarakat. Karena demokrasi, gitu ya. Ada yang tahu masa jabatan kepala desa berapa tahun? Berapa? 6 tahun tuh, hebat. Nah, ini harus diapresiasi. Sebelum Undang-Undang Desa 2014, itu masa jabatan kepala desa 6 tahun. Cuman kemarin tahun 2024 ada undang-undang desa terbaru. Jadi masa jabatan kepala desa itu menjadi 8 tahun. Deh ya. Itu kalau undang-undang yang lama benar 6 tahun. Kalau undang-undang terbaru kita 8 tahun. Kita lanjut. Nah, ini jimat tadi. Salah satu yang menghantarkan Desa Cimenyan bisa juara di tingkat provinsi, kemudian banyak kunjungan dari luar provinsi dengan mengambil tema atau tagline jimat. Sudah namanya Cimenyan, seremnya Kemenyan. Nih, tagline-nya juga jimat. Aduh, beuki serem. Nah, jimat mengandung filosofi jujur, iman, mawas, amanah, dan takwa. Ini karena jarang desa-desa mempunyai tagline. Ya, jujur pasti harus dimiliki kejujuran. Nih kita berbagi pengalaman saja ya. Saya itu bukan siapa-siapalah. Lahir dari keluarga sangat ya menengah lah, keluarga menengah dengan kemampuan materi yang tidak ini, tapi kalau Allah sudah mentakdirkan kun fayakun, tidak ada yang susah. Karena apa? Awalnya saya aktif,
Jadi semenjak sebari kuliah itu aktif di desa. Jadi udah belasan tahun itu kan jadi Karang Taruna RW gitu ya. Karang Taruna RW dulu, naik di desa sampai ke kabupaten. Nah Allah mah gitu ya, ketika sudah berkehendak, meskipun tidak punya uang, kan identik politikku dengan uangnya. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya jadi juga kepala desa. Ya, salah satunya ini. Modal utama kalau kita ingin sukses harus punya sifat jujur. Kalau sudah jujur, banyak orang yang percaya gitu. Kalau sudah tidak jujur sekali ya, adik-adik tidak jujur, orang tidak akan percaya lagi. Jadi harus dipegang nih, harus dengan kejujuran. Meskipun pahit, meskipun salah, akui dulu. Kita harus jujur. Nah ini harus kita pegang. Yang kedua, iman. Landasan hidup untuk berbuat baik. Ya, iman teh naon? Percaya. Mawas, waspada, introspeksi dan hati-hati. Amanah, bertanggung jawab. Jadi kalau dibebankan tugas apapun harus amanah, harus bertanggung jawab. Terakhir takwa, ini puncaknya. Dengan takwa mah selesai, insya Allah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yuk lanjut ya. Nih yang penting nih, teladan Rasulullah SAW. Beda ibu-ibu, punten bu gurunya, lamun nuju studi tiru, ya kayak bikin materi baru karena ini anak-anak gitu. Kalau dibawa ke materi desa pasti repot. Nah, ada teladan Rasulullah SAW sebagai role model. Jadi Rasul itu dikenal mempunyai sifat non al-amin, yang artinya al-amin itu dapat dipercaya. Sejak kecil jujur, rajin, dan amanah. Kemudian tidak pernah malas, selalu membantu dan bekerja keras dalam kemudian pelajaran. Ada yang mau menggambarkan tentang baginda kita Rasulullah SAW? Ada yang mau? Ayo maju ke depan, ntar ada bonus dari bapak. Ada yang mau? Enggak, maksudnya Rasulullah teh ini sifatnya seperti ini gitu. Ayo bercerita sini. Ayo sini, Dek. Ayo, gitu harus berani. So, sini. Perkenalkan dulu. Sini. Ayo di sini. Tengah. Tuh. Ada tuh, ya, Dek. Dari ibu nih. Oh, Dek. Perkenalkan dulu, terus ceritakan tentang Rasulullah. Ayo. Nama saya Nangka dari kelas 6A. Sip. Langsung cerita. Rasulullah adalah sosok yang baik yang harus kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Perilakunya yang baik harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti amanah, jujur, rajin, tidak pernah malas. Terus, ayo gali lagi terus, ayo, ayo, terus pasti bisa, ayo tenang. Rasulullah selalu mengerjakan tugasnya dengan amanah. Bapaknya, ibunya, sebutkan sok. Pasti tahu atuh. Ayo. Abdullah, ibunya Siti Aminah. Pamannya? Abu Thalib. Terus, cari lagi terus, ayo. Tenang. Nah, kakeknya sana. Said Abdullah. Sok. Keun sok terus heula teu naon. Pasti nyalahkeun tapi enggak beraninya maju ya. Terus apalagi? Apalagi Dek, kasih inspirasi. Istrinya. Oh iya benar. Istri-istrinya ayo. Banyak kan? Banyak. Ayo. Istri yang pertama. Apa? Ayo. Yang usianya 40 tahun waktu menikah. Khadijah. Bener. Terus ada lagi. Hiji deui we. Siti saha? Siti Sarah.
Siti Aminah. Nah, terus ada lagi nggak inspirasi tambahan lagi? Tentang apa? Tuh, meninggalnya dalam usia ya. Usia berapa? Ayo. Usia 50. 50. Usia 60. 60 berapa meninggalnya? 63. Bener. Nih, tepuk tangan dulu tuh. Mantap. Nih, buat Ade. Tangan kanan. Ya, doain. Ayo. Gitu harus berani dulu, penting maju dulu. Entar dikasih tahu. Bisa kamu salapan. Oh siap, jam 8 ya? Ada waktu 10 menit lagi, jam 9 katanya. Ayo, lanjut. Pak Ramdan. Ini yang terpenting. Temukan hobimu. Hobimu bisa jadi cita-citamu di masa depan. Perhatikan. Adik-adik. Nih. Jadi kalau kita segala sesuatu itu berasal dari hobi dulu. Ya. Kalau contohnya gini nih, saya lihat dulu nih. Jika rajin belajar, disiplin dan pantang menyerah, menjaga nilai jimat dalam kehidupan. Contohnya, suka menolong. Berarti adik-adik lebih ke dokter, ya. Kan ada karakter-karakter adik-adiknya. Rasanya teh aduh pingin nolong gitu. Hati sama bisa jadi dokter ataupun seorang kepala desa. Karena tetap yang namanya kepala desa beda dengan lurah. Kalau lurah itu sudah ada gaji tetapnya, sudah ada tunjangannya. Kalau kepala desa enggak, hanya siltap saja. Bedanya lurah dengan kepala desa. Kemudian suka menggambar, berarti masuk ke arsitek. Bapak pernah di arsitek yang tamat di Unikom tahun 2000 sampai 2002. Ya, makanya lumayan lah kantor gue ada senian, cuman tuh tamat hanya 4 semester di Unikom deh, kaburu kerja ke Karawang. Arsitek atau desainer boleh lah ya. Kemudian suka bicara, ayo sok ngomong gitu ya, salurkan saja, minimal jadi guru gitu, bisa jadi pemimpin, jadi dewan, anggota dewan gitu ya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi yang lebih baik. Intinya, kalau kita punya hobi, tekuni. Sekarang yang suka main bola, tekuni saja dengan serius. Bisa jadi uang banyak. Setelah jadi uang harus bermanfaat terhadap orang lain. Ya, biasa entong kieu ya. Mohon maaf. Biasanya semakin kaya teh sok rada peditnya, tapi enggak semua ya. Kita mah jangan. Semakin banyak uang, harus semakin banyak juga untuk ngasih sodako. Karena dengan sodako akan kembali ke kita juga. Akan bukannya tambah sedikit, bakal tambah banyak. Ya, lanjut. Penutupnya. Ntar kita gali ditanya jawab. Jadilah generasi jimat, jujur dalam ucapan. Nih, perhatikan. Jujur dalam ucapan, iman dalam hati, mawas dalam tindakan, amanah dalam tanggung jawab, takwa dalam kehidupan. Anak hebat bukan hanya pintar, tapi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau pintar tapi tidak bermanfaat, kurang afdol, ya, kurang bagus. Jadi tidak hanya pintar, tapi harus punya akhlak yang baik dan harus bermanfaat untuk orang lain. Baik, itu ya. Itu mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf nih ya dengan segala kekurangannya. Insya Allah Bapak Ibu Guru, kalau memang ke depan ada hal-hal, insya Allah saya siap lah. Kan tadi teh ilmu teh pingin bermanfaat ya. Kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi
orang lain. Ya, itu ya. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih. Bagi yang bertanya, ntar dapat door prize lagi. Itu dari ibu juga banyak tuh. Ya, siapkan pertanyaan ya. Itu mungkin yang sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Untuk sesi berikutnya, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Siapkan pertanyaan terbaiknya ya. Nah, di sesi ini barangkali cukup 3 pertanyaan ya, karena waktu yang terbatas. Jadi cepat-cepat ya. Ya, siapa yang ingin bertanya? 1 dulu. Siap ya? Siap ya? 1, 2, 3. Nah, apa ini? Coba yang lain dulu ya. Kesempatan yang lain dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Alvaro. Silakan Alvaro. Perempuannya mana perempuannya? Ayo. Ya. Assalamualaikum, saya Alvaro akan menanyakan bagaimana jika tidak ada prinsip jima di desa Kuningan. Mantap ini. Luar biasa, tepuk tangan nih. Siap. Tampung aja dulu. Tampung dulu ya, Bu. Oke, untuk pertanyaan kedua, siap. Dulu ya, banyak perempuan sekarang kita kalau ya tadi kan udah laki-laki ya. Ya, 1, 2, 3. Gak ada perempuan, cuma Naura aja. Hah? Gak ada nih, perempuan dulu ya, kasih kesempatan dulu ya buat perempuan ya. Gak ada lagi. Selain Naura, gak ada. 1, 2, 3. Oh, ready. Yang lain dulu ya. Oke, berdiri. Apa yang terjadi jika tidak ada kepala desa? Oh, mantap, Pak. Tepuk tangan ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir nih. Ya, kalau saya pertanyaan yang Ibu mau dari kelas 5 ya, tadi kan kelas 6 dua-duanya. Oke, siap. 1, 2, 3. Turun dulu. Kelas 5 ya. Soalnya tadi udah kelas 6 dua-duanya. Ya, 1, 2, 3. Siapa paling cepat Ibu? Oh, siapa? Fadli. Siapa? Oh, Fadli. Fadli. Ayo. Perkenalkan, nama saya Fadli kelas 5. Saya ingin menanyakan kenapa Bapak ingin menjadi kepala desa. Benar. Oke, nanti akan Bapak jawab ya. Pertanyaannya cukup barangkali. Siap. Untuk pertanyaannya dibatasi ya, cuma 3 aja. Jadi tadi yang pertama bagaimana dari awal bagaimana jika tidak ada jima tadi ya Pak ya, keberlangsungan desa Cimnya bagaimana. Terus yang kedua tadi dari ladies, apa yang terjadi jika tidak ada kepala desa. Terus tadi pertanyaan yang terakhir tadi dari Pati, mengapa Bapak ingin menjadi kepala desa? Mungkin yang menarik sekali ya Pak ya. Siap. Maka Pak silakan. Siap. Tepuk tangan dulu buat penanya nih, luar biasa. Jadi seusia kelas 5 dan kelas 6, tapi pertanyaannya benar-benar berbobot. Wah, nih, apalagi yang terakhir tuh.
alasan jadi kepala desa. Baik, saya kata jawab dulu yang pertama. Apa jadinya kalau tidak ada jimat? Jadi jangan salah persepsi ya. Ini tadi jimat itu bukan pusaka. Jadi jangan salah ini ya. Bukan pusaka, bukan alat yang berbentuk atau berwujud. Jadi ini kita luruskan dulu. Takutnya ke sana ya. Karena identik jimat itu dengan barang gitu. Jadi ini bukan. Jimat itu hanya tagline. Hanya dengan jimat ini tadi yang jujur, iman, mawas, amanah dan takwa, bagaimana segala permasalahan akan selesai dengan program jimat. Jadi program, bukan pusaka. Salah satunya contohnya tadi jimat Tanggara. Jadi informasi website, YouTube, entah lihat ya, Jimat Cimenyan TV, YouTube ya, Jimat Cimenyan TV. Entah lihat, yang suka sepak bola banyak, yang suka seni budaya ada, yang suka apa ada di sana semua. Kemudian ada Jimat selain web, YouTube, Instagram, Facebook, semua ada di sana. Di Jimat Tanggara Desa. Jadi kalau toh tidak ada jimat pun nggak apa-apa. Tapi dengan tagline jimat bisa menambah kesemangatan. Ya, kesemangatan kami, pemerintah desa, lembaga dan warga masyarakat Desa Cimenyan. Jadi tagline jimat ini hanya sebatas sebagai penyemangat. Desa Cimenyan, jimat, kan seperti itu. Desa Cimenyan, jimat. Kabupaten Bandung, bedas, lebih bedas. Jadi hanya penyemangat saja. Tapi diwujudkan jimat itu dengan program-program, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau toh tidak ada jimat pun nggak apa-apa. Tapi mungkin kesemangatan tidak akan seperti ini Desa Cimenyan ya. Jadi untuk menumbuhkan rasa semangat ya jimat itu ya. Jadi bukan barang ya, bukan alat. Selanjutnya, kalau tidak ada kepala desa ya. Ini pertanyaannya benar-benar di luar ini ya. Tapi luar biasa. Apa jadi? Gimana Bu tadi itu Bu? Apa yang akan terjadi jika tidak ada kepala desa? Luar biasa nih, luar biasa ya. Apa yang akan terjadi kalau tidak ada kepala desa? Boro-boro tidak ada kepala desa. Tahu nggak arti boro-boro? Tidak ada RW, tidak ada RT, pemerintahan tidak akan berjalan. Apalagi tidak ada kepala desa. Gitu. Ya. Karena apa? Untuk menjaga kestabilan desa, ya butuh sosok pemimpin. Nih, warga masyarakat kalau tidak ada pemimpin, kebayang ya, ada yang ke sana, kan ada pemimpin. Ada yang untuk diikuti. Saya yakin kalau tidak ada kepala desa, bupati, kabupaten, provinsi sampai negara ini tidak akan berjalan. Bakal hancur. Jadi penting yang namanya sosok seorang kepala desa. Ya, nanti nyambung nih pertanyaan yang terakhir. Ya, yang terakhir itu apa alasannya ya? Mengapa Bapak ingin menjadi? Itu luar biasa. Iya mah mau beres sakedap bahas eta mah luar biasa. Ini pertanyaan bagus pisan bener. Alasan pingin jadi kepala desa. Aduh ini mah hati pisan jawabnya ya. Yang pertama nih, jujur-jujuran. Yang namanya sosok anak muda itu kalau di desa itu kurang diperhitungkan, adik-adik. Yang harus menjadi pemimpin itu kepala desa biasanya harus sudah orang tua yang berusia ya minimal di atas 50 lah. Yang harus punya kekayaan, biasanya kepala desa beda dengan lurah, gengsinya beda kalau kepala desa. Nah, salah satu alasan kenapa saya ingin kepala desa, saya ingin buktikan bahwasannya anak muda
ketika diberi kepercayaan, diberi keamanan, itu pasti bisa. Nah itu salah satu alasannya, saya ingin membuktikan. Karena dari dulu, Bapak Ibu nih, adik-adik, kalau rapat rapat di RW, datang di dangu tuh, merudak orang mah, kolot gitu. Ya kadang-kadang kan gitu ya. Nah itu salah satu alasannya. Yang kedua, berawal dari keprihatinan. Bapak itu pernah jadi BPD. BPD itu lamun di luhur nama dewan lah. Ya, pengawas kepala desa. Jadi greget gitu. Karena yang namanya BPD itu tidak punya kebijakan untuk menentukan. Yang punya kebijakan itu hanya kepala desa. Jadi greget ya terus, aduh harusnya begini gini gitu. Nah, makanya muncullah, ya udahlah mending jadi kepala desa karena bisa ngambil kebijakan langsung. Ya, nah itu salah satu alasan. Yang selanjutnya, ini mohon maaf nih, ini mah bukannya ini ya, agama teh narsis apa gimana? Jujur, di saya itu ada istilah pada waktu itu, kalau calon kepala desa dari non muslim, dari ini pasti menang katanya. Karena ada yang kuat di desa Cimenyan itu ada yang kuat non muslim yang memang ketika didukung oleh itu teh suka menang. Nah saya ingin membuktikan muslim itu masyarakat mayoritas di desa Cimenyan, tidak mungkin kalah sama yang hanya segelintir orang. Nah itu salah satu alasan ingin membuktikan bahwasannya orang muslim bisa jadi kepala desa di desa Cimenyan. Nah itu ya alasannya pasti banyak pisan, tapi intinya luar biasa ya semua yang pertanyaan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Untuk door prize-nya mah entar dari Ibu saja ya. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih dulu ya. Sambil nyanyi ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Insya Allah sangat menginspirasi sekali ya, terutama bagi anak-anak generasi muda kita. Mudah-mudahan dari penyampaiannya materi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, ada yang tergerak juga ingin menjadi kepala desa untuk masa yang akan datang. Amin. Ya, oke. Untuk terakhir ya, sebelum Ibu tutup, tadi ada pesan yang disampaikan oleh Bapak ya, yang harus kita ingat selalu, katanya tadi tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Dan anak hebat